hadir. Dulu C7 namanya kalau dipilih ketika zaman saya Pak, sekarang C kehadiran. Ya, seperti itu. Jadi saya ingin memberikan informasi bahwa itu adalah informasi penting. Dan itu bisa dimanipulasi. Kenapa dimanipulasi? Karena ketika ingin ngecek di C hasilnya, DPK berapa, DPTB berapa, kemudian dipertanyakan C hasil itu, maka kita merefer kepada dokumen DPTB, DPK dan sebagainya. Saya ingin menggambar itu saja. Nah, yang itu saya kira cukup Pak. Ya. Nah, kemudian saya ingin menjawab tentang pertanyaan dari penasihat hukum termohon. Ya. Apakah pemilih yang punya hak pilih plus ini digambarkan asli menteng ya, Pak pengacara ya, tidak termasuk DPTB, DPT dan DPK. Mari kita lihat definisi dari orang yang punya hak pilih. Pertama, dia warga negara Indonesia dan dibuktikan dengan mempunyai KTPL, KTP elektronik. Nah, menurut pengacara atau kuasa hukum mengatakan bahwa dia punya hak pilih, ya, tapi dia tidak terdaftar di DPTB dan DPT. Nggak mungkin dia tidak terdaftar di DPK. Ketika dia tidak terdaftar di DPTB, misalnya dia pindah memilih, dan dia tidak terdaftar di DPT, maka posisi dia ketika dia mendaftar setelah 1 jam sebelum penutupan, dia disebut sebagai daftar pemilih khusus. Jadi nggak ada istilah dia tidak terdaftar di DPK. Kalau dia ingin memilih, dia datang dengan inisiatif, dia tahu dia tidak terdaftar di DPT, maka dia tidak bisa jadi DPTB karena ke DPTB kan harus terdaftar di DPT terlebih dahulu. Oleh karenanya dia jadi DPK karena dia berinisiatif datang, saya punya KTPL Pak. Ya, you adalah part of DPK, diperbolehkan di TPS di mana domisili dia berada berdasarkan KTP-nya. Saya merefer pertanyaan tadi dari pengacara terkait satu tentang daftar pemilih. Apa konsekuensi jika di DPK nih TPS 22 dan sebagainya nanti mungkin dibuktikan dari saksi fakta ya Bapak, desa namanya terdaftar di DPT lain dan menggunakan pilihan TPS lain, kemudian juga dia terdaftar di DPK. Ini jelas pelanggaran. Kenapa? Yang namanya DP yang dia terdaftar di DP, dia nggak mungkin di mana TPS dia terdaftar. Dia bukan DPK, bukan ujuk-ujuk kemudian dia datang, saya DPK ke TPS lain pada. Nah ini adalah yang saya lihat. Saya beberapa kali menjadi saksi ahli kemarin di Gubernur Babel juga, tidak dilakukan prosedur-prosedur yang mengecek. Tadi saya sudah jawab juga Pak Yang Mulia, prosedur mengecek pemberitahuan dengan KTP. Ini dianggap remeh. Mungkin kenapa kemudian kami pernah berinisiatif bahwa saya pemberitahuan itu mungkin kalau nggak dapat, yuk tunjukin aja KTP, bawa KTP aja. Kenapa? Karena memang kita menemukan petugas kita tidak maksimal menyebarkan pemberitahuan itu. Mungkin dengan kesibukan dia membangun TPS dan sebagainya. Atau tidak ada orang ketika dia datang ke rumah orang itu misalnya. Itu kan di beberapa tempat ini diperjualbelikan Yang Mulia. Nggak bisa kemudian kita taruh di rumahnya saja demikian, ini berbahaya. Gitu ya. Nah ini prosedur tidak dilakukan. Nah itu yang kemudian terjadi. Tidak mengecek juga jari-jari yang sudah terkena tinta, membuktikan bahwa dia sudah pernah memilih. Nah ini juga kemudian dianggap remeh oleh petugas kita. Ya, dan ini juga harus diperbaiki. Kemudian, mohon maaf lagi Ketua, surat dinas KPU tentang teknis tadi, saya lupa nomornya, itu 26 November. Besoknya pencoblosan. Nah ini buat saya agak kurang tersosialisasi dengan baik Yang Mulia, mohon maaf. Nah ini tentu salah satu menjadi penyebab alpanya penyelenggara kita terkait dengan melakukan pelanggaran-pelanggaran ini. Nah kemudian perhitungan di TPS kesepakatan bersama, apakah dapat dibatalkan dengan berbagai alasan? Bisa sekali. Saya sudah menyebutkan dalam keterangan saya, tidak ada kesepakatan antara siapapun yang terkait dengan melanggar peraturan perundang-undangan. Nggak boleh KPPS, kita tutup ya, jam 11.30, saksi oke. Pengawas TPS oke. Di undang-undang menyatakan ditutup jam 13. Nggak bisa, harus dibatalkan dalam rekomendasi Bawaslu. Bawaslu mana? Bawaslu kecamatan bisa merekomendasikan untuk kemudian membatalkan itu. Atau di kabupaten kota, atau di
provinsi atau di Mahkamah Konstitusi yang terhormat ini. Walaupun ini administratif, mungkin ada perdebatan soal apakah MK bisa menyoal persoalan administratif. Kalau saya mengacu dari Pilpres sampai sekarang, dari 2019, 2022, 2024, MK berhak dan melakukan itu. Demikian yang mulia, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kesepakatan melanggar undang-undang. Baik, yang terakhir Pak Putu Arte, silakan. Ya, saya mulai yang ringan-ringan dulu. Ode Halim, percaya Dinas Catatan Sipil, apa percaya Pak Putu, jangan percaya dua-duanya. Percayalah pada NIK, lihat NIK-nya. 08 81 04 01 10 06 93 0005. 81 kode provinsi. 04 kode buruh. 01 kode kecamatan Liliali. 10 tanggal lahir. 06 bulan lahir. 93 tahun lahir. 0005 ada 5 orang di kecamatan itu yang lahir pada tanggal 10. Jadi kalau sudah konkret begini selesai, tidak usah percaya, nicknya aja lihat. Maka di case yang ada sekarang ini, semua rata-rata 8104. Nanti ada yang Jawa Tengah itu, tapi bukan Suryani namanya, dia Suryati, artinya orang yang berbeda itu. Nah, ini jawaban saya. Kemudian ini yang ringan-ringan juga masih dari bawah saja. Salah satu pemilih yang sebagai saksi, maka dia terdapat DPT-nya di TPS 1, kemudian dia jadi saksi di TPS 8, gampang, melanggar apa tidak? Dia melanggar, nyoblos di TPS 8, daftar hadir DPT, DPK ada di situ. Daftar hadir DPT ada di TPS 1, 2 kali dia nyoblos. Tapi kalau dia tidak ada daftar hadir di DPT, berarti dia termasuk pemilih tambahan. Nanti sekaligus saya ingin meluruskan, ini mungkin saya berbeda pendapat dengan Mas Ilham, maksudnya ini perkembangan terbaru yang tadi saya bilang klaster yang keempat itu. Apakah ada yang di DPT kemudian menggunakan DPK? Ya itu tadi, Pak Guntur Hamzah, ini yang tadi ini. Dia terdaftar di Makassar, di Ternate, DPT online kemarin. Ketika pemutakhiran daftar pemilih, DPT-nya belum ditetapkan ini, pemilih serentak ini. Dia terdaftar di situ, diunggah DPT online, muncullah dia di sana. Pindahlah Pak Guntur Hamzah ke Jakarta Selatan. Dan ternyata KTP-nya di situ. Maka di pemilu legislatif kemarin sekarang, ini yang saya bilang klaster baru akibat digitalisasi yang harus betul-betul diantisipasi dengan baik. Karena di ghost voters ini akan terjadi banyak pemilih yang kemudian ada persoalan dengan masalah itu. Dan di persidangan ini saya bersyukur sempat menjelaskan ini di panel 2 ini. Di panel 1 terjadi, di panel 3, di panel 1 di Bengkulu, seperti itu juga 122 TPS terjadi. Nah kemudian apalagi, ini klaster yang kelima, mumpung ada yang nyinggung tadi. Ada orang 17 tahun, di salah satu kabupaten terjadi ini. Kejadian ini, 17 tahun, pada tanggal 27 November. Dia belum perekaman KTP. Begitu masuk ke Dinas Catatan Sipil, belum dapat biodata. Tapi ada namanya di DPT itu, orang ini. Begitu cek DPT ada, pertanyaan saya, dia bawa apa ke TPS? Enggak bawa apa, enggak bisa. Karena enggak punya identitas kependudukan. Apakah orang ini ditolak? Saya katakan ketika ditanya sama Pak Suwarto, enggak bisa atas perlindungan hak pilih. Terus bagaimana cara verifikasinya? Tanya orang di situ, memang penduduk di sini dia. Ada di DPT, clear. Ini akan terjadi. Nanti kes-kes yang lain coba lihat, pasti terjadi itu. Karena pemerintah tidak bisa merespon kecepatan itu dengan tinggi. Nah kalau gara-gara ini kemudian, mohon maaf majelis salah mengambil keputusan. Karena ada 1-2 TPS seperti itu, selisih 8, selisih 10 suara. Salah besar kita. Karena salah persepsi persoalan itu. Gitu. Nah kemudian yang kecil yang lain, pemilih sudah terdaftar jam 1, antrean panjang. Kalau orang sudah terregistrasi jam 1, mau 100 orang, mau 150 orang, yang penting sudah terregistrasi jam 1, wajib dilayani. Mau selesai jam 10 malam pun wajib dilayani. Persoalannya, kalau kemudian tidak terregistrasi jam 1, datang ujuk-ujuk jam 2, ini yang salah. Nanti tinggal saja, silakan verifikasi saja nanti oleh pembuktian di tempat ini, sidang-sidang segala macam, apa sebetulnya yang terjadi. Sama dengan lampu padam tadi. Kalau lampu padam, dia tetap melanjutkan penghitungan suara dalam situasi tidak terang, memenuhi ketentuan pelanggaran di ayat 1 itu,
Tapi kalau lampu padam, dia diam, nunggu dulu biar terang, baru lanjutkan lagi, cenderung yang kedua. Saya lebih cenderung memilih yang kedua. Kenapa? Logikanya kenapa sampai tengah malam? Berarti nunggu biar hidup dulu lampunya ini. Itu kira-kira enggak berani dia. Karena kalau dia paksa kemudian untuk dilanjutkan itu jam 6, jam 7 pasti sudah selesai itu. Tapi kalau sampai jam 12 itu berarti biar kira-kira ini logikanya. Nanti di pembuktian silakanlah dicek. Ada kejadian di TPS bagaimana apabila yang sudah ini klaster ketiga. Nanti yang berat ini sebentar. Jika daftar gini. Jika yang ini pertanyaan yang kelima, jika yang datang di TPS itu tercatat sedikit sedangkan surat suaranya besar, seperti apa kemungkinannya? Tadi sudah saya jelaskan, bisa karena technical error. Saya lupa kabupaten mana, ada kejadian begitu, terlambat datang. Bisa karena technical error yang lain, begitu dicek kotaknya, daftar hadirnya tidak ada. Bisa, sehingga dia harus cari ke kecamatan dulu, tempat lain untuk segera ada daftar hadir. Pertanyaannya, apa mau ditolak ini yang sudah datang jam 7 ini? Tidak bisa. Kadang-kadang, makanya kalau dia pemilihnya, KPPS-nya pinter, dia pasti akan cari kertas itu cepat. Tapi kalau pemilihnya nggak cerdas, ya sudah masuk saja, yang penting udah orang kampung kita ini ya. Nanti yang kejadian ini silakanlah verifikasi seperti apa sebetulnya yang terjadi. Case-case-nya seperti itu yang akan terjadi. Mungkin. Tapi mungkin juga terjadi kejahatan di situ gitu. Artinya pemilihnya memang sedikit yang datang, tapi orang sengaja surat-suaranya dicoblos. Artinya ada varian lain yang bermain. Cek nih, apa benar ada orang yang nyoblos sampai 10 kali segala macam untuk lebih itu. Nah, kemungkinan itu terjadi. Kemudian jika salah satu pemilih sebagai saksi di TPS lain sudah saya sampaikan. Nah, sekarang yang berat nih. 19 dan 21. Mari kita simulasikan. Angka ini. Majelis mohon di halaman 14 bisa diperhatikan 19. Versi KPPS dalam C hasil. Jumlah surat suara yang diterima 518. Jumlah surat suara yang digunakan 416. DPT terdiri dari bla 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 sehingga sisa surat suara 102. Ini versi KPPS. Lalu dibantah oleh pemohon dengan mengatakan kalau kita cek dari daftar hadir pemilih dan daftar hadir pemilih tambahan, jumlah surat suaranya 518, jumlah surat suara yang digunakan 277, terdiri dari DPT sekian, DPT sekian. Satu saja saya jawab sudah nggak akan bisa dijawab ini. Bagaimana Anda bisa menentukan jumlah surat suara yang digunakan oleh KPPS itu 416, sedangkan Anda tulis di sini 277. Nah, ini kan persoalan. Artinya apa? Ketika bicara soal jumlah surat suara digunakan, itu sudah dihitung, pasti satu saja yang benar. Ini pasti satu saja yang benar. Bagaimana kita bisa membuat prediksi? Ini kan karena daftar hadirnya sekian, yang hadir, maka kemungkinan surat suaranya begitu. Enggak begitu cara yang itu. Ya, pasti di TPS, berapa surat suara yang digunakan? Dihitung, 300. Daftar hadirnya 111 dihitung, 300. Jadi kalau rumus yang di C hasil itu, surat suara yang digunakan, pemilih yang datang ke TPS yang menggunakan hak harus sama dengan surat suara yang digunakan, harus sama dengan suara sah dan tidak sah. Ini clear. Kalau di luar itu pasti terjadi pelanggaran. Makanya kalau orang pintar biasanya cerdasnya, dia kalau ini pengalaman konsultan ini, buka sedikit, kalau cerdas konsultannya dia pasti akan rekam KTP daftar hadir itu untuk ngecek benar nggak. Nanti akan ketemu selisihnya di mana. Nah, ini ilmu sedikit. Nah, sama dengan yang ini Mas, sama dengan di bawah yang 21. 21 sama. Ini bagaimana juga menjelaskan jumlah surat suara yang diterima dengan yang digunakan berbeda. Karena ini kan asumsi, sedangkan yang dihitung itu sudah sangat jelas. Saya tidak perlu jelaskan yang lain, itu saja sudah clear ketika bicara soal angka-angka ini. Saya kira semuanya sudah terjawab majelis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terakhir untuk ahli ya, dari Prof. Eni, silakan Prof. Nanti Prof. Anwar juga ada. Baik, terima kasih. Ini saya agak terkesima nih tadi dengan DPT online tadi. Nggak tahu nih antara Pak Ilham dengan Pak Putu ini kira-kira sama nggak pendapatnya. Karena kalau saya lihat dari auranya Pak Ilham kayaknya agak bingung sendiri juga melihat ini. Ini kan akan menimbulkan persoalan Pak Putu. Adanya pemilih siluman seperti itu. Sementara kita tahu bahwa data dengan DPT kan data yang seharusnya sudah akurat. Karena dia data yang memang sudah berproses terverifikasi dari data yang bergerak itu kemudian tetapkanlah sebagai sebuah DPT. Nah kalau DPT online-nya ini kemudian karena sistem digitalisasi ini menyebabkan sesuatu yang berbeda,
Itu kan mengerikan sekali sebetulnya. Sejauh mana sebetulnya hal itu terjadi dan itu bisa mengerikannya seperti yang diceritakan Pak Putu itu. Ini saya juga perlu mendengarkan dari Bu Iva nanti yang DPT online. Karena kan kita selama ini memang terkait dengan persoalan digitalisasi lewat proses kepemiluan ini kan memang ada proses yang harus terverifikasi seperti itulah. Nah ini yang perlu nanti ditegaskan soal ini ya kepada Pak Ilham juga untuk melihat apakah betul kemudian ini hal yang terbarukan itu kemudian menimbulkan justru kebingungan yang terjadi itu. Tolong nanti dijelaskan. Kemudian yang berikutnya ini terkait begini Pak Ilham juga ya dan Pak Putu ya. Karena di dalam PKPU pasal 10 ini terkait dengan 7/2024 ya. Ini terkait dengan jumlah DPT per TPS itu kan 600 Pak ya, paling banyak. Maksimal 600. Itu ternyata dalam perkembangannya itu jumlah pemilihnya besar sekali Pak, membludak. Dan pada akhirnya itu banyak yang tidak mau tanda tangan daftar hadir. Sementara daftar hadir itu saya juga sama pikirannya saya, kalau daftar itu penting itu, dokumen penting itu. Berapa kali kami buka kotak suara di daftar hadir kami cocokkan betul. Bisa lihat suara yang digunakan, suara sah tidak sah di situ. Kadang-kadang salah jumlah itu sering kali terjadi. Dan itu kami jumlah ulang di sini. Jadi kalau yang disebut tadi ngintip-ngintip sedikit konsultan tuh kita sudah paham itu Pak. Paham teori-teori kayak gitu, sudah paham sekali. Gimana siluman-silumannya tahu semua kita soal-soal seperti itu ya. Ketika kotak suara dibuka di sini ketahuan semua isinya itu. Yang jadi persoalan tuh gimana ini kok sampai antara pileg kemarin itu kan dia tidak sampai 600. Maksimal 300. 300 maksimal. Sekarang ini seperti itu. Sehingga banyak itu Pak Ilham. Tanda tangan itu yang tadi menyalahi ketentuan aturan titip itu tadi. Titip absen begitu. Itu banyak terjadi. Daripada mereka nunggunya lama, antrinya panjang, tinggal titip absen begitu. Sehingga muncullah yang tadi disebutkan kesepakatan untuk tidak melaksanakan ketentuan itu muncul. Nah itu gimana sebetulnya ngatasi hal semacam ini? Apakah karena penghematan yang bisa jadi berdampak juga terkait dengan kemurnian dari pilkada ini, atau ada cara lain yang bisa kita terapkan untuk hal yang lebih baik lagi ke depan, itu ya. Mau nanti bisa dijelaskan. Kemudian yang berikutnya kepada termohon KPU, ini memang kalau dilihat dari sisi dokumen yang diperoleh pemohon ini adalah rancangan di dalam permohonan awalnya. Itu sebetulnya kalau dilihat tanggal penetapannya tanggal 6. Kenapa kok diberikannya rancangan kepada mereka? Kenapa itu? Termohon, tolong langsung dijawab termohon. Prinsipalnya. Terima kasih Majelis yang mulia. Perlu kami sampaikan bahwa dalam SK surat keputusan penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru, itu surat keputusan yang saya bacakan dan yang saya tanda tangani itu adalah surat keputusan yang mulia. Hanya saja mungkin kelalaian jajaran kami saat menyampaikan salinan. Jadi tanggal 6 itu sudah dibacakan keputusannya? Saya yang bacakan sendiri yang mulia. Itu langsung dibagikan? Ya, saat membuat jajaran kami menyiapkan salinannya. Salinannya langsung dibagikan? Ya, dibagikan, makanya. Tidak ada tulis rancangan lagi? Iya, bukan, rancangannya tertulis. Masih tertulis. Tertulis? Saat surat keputusan yang saya bacakan tidak ada rancangan yang mulia. Tidak ada lagi, yang dibagikan kepada masing-masing pasangan calon masih rancangan? Masih tertulis rancangan yang mulia. Baik, karena isinya sama sebetulnya? Iya yang mulia. Iya, baik, terima kasih. Silakan dijawab yang itu. Ya, jadi tadi begini, malah kita pernah nemukan begini, karena jumlahnya 600 maksimal, itu kita cocokkan antara tanda tangan di KTP dengan tanda tangan di daftar hadir, itu ternyata sama orangnya tapi itu paraf. Jadi varian-varian yang harus dicocokkan banyak sekali. Ya. Prof. Anwar, ada? Terima kasih Yang Mulia. Dijawab nanti sekaligus dengan Prof. Anwar. Sedikit saja khusus untuk Pak Ruliandi. Tadi ada menyebutkan 3 jenis
Ya mungkin pelanggaran atau tidak, bahwa yang jelas tadi ada pemilihan yang dilakukan lewat waktu, kemudian yang kedua penghitungan di saat gelap. Itu saya bingung gimana bisa menghitung kalau gelap ya. Lihat orang aja susah, kan begitu. Kemudian yang ketiga pembukaan kotak di luar ketentuan. Nah apabila ini dilakukan atas dasar kesepakatan bersama, menurut ahli bagaimana? Tadi sudah disinggung oleh Yang Mulia Ketua Panel, kesepakatan melanggar undang-undang. Gimana? Konsekuensinya gimana? Ya silakan. Pak Rulianti dulu, terus nanti Pak Ilham dan Pak Putu Arte. Ya, terima kasih Yang Mulia. Saya harus menyampaikan ini dalam konteks yang terurai sempurna. Karena pelanggaran ini adalah pelanggaran yang nyaris sempurna. Kejahatan serius dan nyaris sempurna. Dipikirkan baik-baik secara matang-matang, secara terstruktur, itu semua melanggar aturan lewat waktu. Orangnya jelas, yang punya kewenangan yang sudah tahu itu nggak boleh, fatal akibatnya, tapi dia tabrak itu. Kemudian, jangankan lampu mati Yang Mulia, mohon maaf. Kurang terang aja dihitung ulang, kurang terang aja, ada lampu sedikit, tapi kurang terang. Peraturan bilang harus dilakukan penghitungan ulang. Ini lampu padam dihitung juga. Ketiga, buka kotak suara di luar ketentuan. Yang paling sering terjadi dari KPPS pindah ke PPS, di situ PPS kadang-kadang buka. Itu pun dalam praktik harus ulang. Nggak boleh PPS buka kotak suara. Ini terjadi terang-terangan, lagi sidang MK, belum ada perintah, tiba-tiba dibuka kotaknya. Sanksinya adalah, mohon maaf, ini adalah bentuk terstruktur sistematis masif, sanksinya cuma satu, diskualifikasi. Yang paling dosisnya paling tinggi. Meskipun diminta adalah juga ada pemungutan suara ulang, ada penghitungan ulang. Tapi dosis yang paling keras ini, kejahatan yang paling serius, yang paling dipikirkan baik-baik dan sempurna, nyaris 99,9%, nyaris sempurna. Karena dia sudah tahu ini konsekuensinya. Kalau itu tidak akan dilakukan secara baik-baik, secara sempurna, kemenangan itu tidak akan berpihak pada paslon yang berdampak sebagai perolehan yang suara perolehan terbanyak. Yang hanya beda selisih 287 suara. Kira-kira itu Yang Mulia pendapat saya. Terima kasih. Baik, Pak Ilham, silakan. Baik, terima kasih. Nah, ini memang DPT online itu seharusnya kalau di masa saya ini kan sebenarnya alat bantu ya Prof ya. Alat bantu untuk kemudian masyarakat bisa mengecek di mana keberadaan dia di TPS. Kemudian dia terdaftar atau tidak di DPT, sebetulnya itu. Nah yang jadi persoalan kemudian ini sama seperti problema kita ketika kita menggunakan elektronik untuk membantu kita memudahkan. Itu kadangkala memang tidak matching, ini sama seperti situng lah Prof. Ya, seperti situng, Sirekap. Nah, Sirekap di zaman pilkada kemarin, di zaman saya 2020 itu hanya kita gunakan, kita disclaimer bahwa itu hanya sebagai alat bantu dan itu hanya di beberapa daerah karena ketika itu pilkadanya belum serentak Prof. Nah ketika dilakukan di Pileg dan Pilpres, nah ini kan nampak sekali kita memang agak kesulitan dengan persoalan I ini. Padahal I ini sebenarnya sebagai alat bantu, sebagai alat transparansi kepada masyarakat. Bagaimana kemudian demikian juga dengan DPT online ini sebetulnya untuk membantu masyarakat untuk melakukan. Tetapi kemudian jika ini dijadikan acuan dan ini berbeda dengan data yang cetaknya, maka ini akan jadi masalah memang. Kalau saya tetap prefer menggunakan data cetaknya karena ada disclaimer bahwa DPT online ini hanya membantu memudahkan, membantu transparansi, membantu masyarakat untuk kemudian bisa datang ke TPS sesuai dengan TPS di mana dia terdaftar. Demikian. Nah kemudian terkait dengan jumlah DPT TPS ini memang dari zaman pilkada langsung diselenggarakan, ini maksudnya adalah efisiensi Prof.
Ya, karena memang kita membayar banyak petugas KPPS jika TPS-nya banyak. Kemudian pilkada ini menggunakan APBD. Tidak semua daerah Mohon siap. maaf Pak Ilham, memang berbeda dengan pileg ya? Berbeda, Prof. Oh jadi 600 itu memang dari dulu Oh untuk berbeda, Prof. Kalau pileg kan ada 250 dan pernah juga 300, Prof. Karena memang pertama tingkat kesulitannya dan dibatasi jamnya sampai jam 1. Kalau kemudian satu TPS lebih dari 300, dikhawatirkan seperti yang Prof khawatirkan tadi, bahwa banyak yang datang bisa tidak terpenuhi untuk kemudian KPPS memfasilitasi hak pilih masyarakat. Jadi memang sebetulnya di pilkada ini karena memilih hanya 2 kotak dan bahkan ketika belum serentak hanya 1 kotak saja di beberapa tempat. Nah ini yang kemudian membuat kita menggunakan efisiensi dan petugas kita jadi lebih sedikit karena TPS-nya lebih sedikit, Prof. Demikian. Nah bagaimana mengatur tentang 600 orang ini yang Prof. Arief Hidayat nyatakan bahwa ternyata ditemukan ada paraf yang sama nitip dan sebagainya. Orang ini kan malas ngantri ya Pak. Malas ngantri, nah ini lebih kepada soal teknis. Oleh karenanya saya ingin memastikan lagi bahwa petugas KPPS-nya, ini juga jadi kendala Prof. Terkait dengan training petugas KPPS. Nanti mungkin Bu Iva bisa menjelaskan juga nih. Yang kali ini berapa orang ya Bu Iva ya untuk dijadikan di trainingnya? 2 atau 3 orang? Semua. Wah, ini bahkan udah semua Prof sekarang. Di masa saya hanya 2 TPS, petugas 2 karena kekurangan dana. Ya, kita kirim didatangkan, tapi kalau untuk pilkada bisa tergantung dengan dana APBD-nya. Tapi kalau PBN ketika kami pileg itu kami datangkan dulu sebelumnya hanya ketua KPPS. Kemudian kami berinisiatif menjadi 3 orang petugas KPPS untuk mendistribusikan ilmunya kepada petugas lain. Nah yang persoalannya kemudian adalah orang-orang yang concern di petugas KPPS ini kebanyakan adalah 1, 2, dan 3. Karena dia menandatangani, menyiapkan surat suara. Sementara 4, 5 ini kan dia yang kemudian kurang mendapatkan ilmu atau mendapatkan training karena dia hanya menerima C kehadiran dan juga mencocokkan KTP. Nah ini yang dianggap remeh. Apalagi kemudian kita menyatakan bahwa kalau KPPS ada orang situ, kemudian kita menyatakan, udahlah udah kenal, nggak usah kita verifikasi lagi KTP-nya. Nah ini yang berbahaya sekali. Yang kemudian saya sampaikan kemarin di panel 1 pada perkara Pilgub Babel, ini yang menjadi kendala kita. Kita memudahkan, menggampangkan itu sehingga celah ini dapat dimanfaatkan oleh orang-orang yang berpotensi memanipulasi. Demikian Hakim yang mulia. Baik, terima kasih. Pak Putu terakhir. Baik, terima kasih. Fenomena DPT online dia akan muncul dalam pilkada, tapi tidak muncul di pemilu nasional, Prof. Kenapa? Karena dapilnya beda. Jadi ini wilayah Bangka Belitung, nanti ada yang mau bailing dari Jakarta tinggal di situ sebelum DPT, sebelum DPT ditetapkan dia terdaftar di Jakarta, muncullah di DPT online pemilihnya di Jakarta. Tapi setelah DPT ditetapkan, dia kemudian ngurus KTP-nya seperti salah satu Siti itu yang dari Ternate itu. Kita sempat cross check kepala desanya, kuliah dia di situ, selesai kuliah dia balik lalu ngurus KTP, tetap tidak ada pemutahiran. Nah, kalau di pemilu nasional dia relatif tidak akan kelihatan karena akan ada pemutahiran daftar pemilih juga. Jadi pada waktu proses pemutahiran daftar pemilih itulah di Kementerian Dalam Negeri, begitu ada, saya lupa 9 apa 11 Mbak Iva, tolong dijawab item input DPT itu, dari mulai nomor, lahir dan sebagainya, saya lupa itu nanti akan kalau semua elemen itu sama, dia akan muncul bersamaan sehingga terlock dia, sehingga tidak bisa, katakanlah relatif tidak bisa double. Tetapi kalau Suryati tiba-tiba jadi Suryani, bermasalah. Kata kuncinya nanti di nick dia. Kalau nicknya tidak salah tulis, dengan sendirinya akan tertolak. Ini relatif akan bisa bersih. Tapi kalau di pilkada, fenomena semacam ini pasti akan terjadi. Kalau orang siapapun pemohon akan menggunakan DPT online sebagai basis pengecekan, tapi tidak paham konsep ini, dia pasti berpikir seperti kejadian di Babel, bagaimana orang dari Bangka Barat atau dari jauh itu tiba-tiba nyoblos double itu langsung ke Palangkaraya begitu misalnya. Berbeda halnya kalau ada yang disebutkan tadi, kalau itu benar, misalnya satu desa atau 2 desanya berdekatan, DPT-nya ada di situ, tapi dia DPTB misalnya di sana. Kalau DPTB-nya di sana, kita cek ada surat pindah memilih atau tidak.
Kalau dia kemudian DPK di situ, ya ini masalah, jelas masalah. Tapi masalahnya akan ada dua, dia salah prosedur, masalahnya dia pelanggaran kalau ternyata di DPT juga daftar hadir. Itu kira-kira jawabannya. Kalau soal 600, Prof. Eni, saya ingat ada dua isu di zaman pemerintahan SBY JK, waktu saya masih KPU, yang Pak Yusuf Kalla pencetusnya itu. Jadi centang, dari coblos ke centang, saya ingat betul Pak Yusuf Kalla yang kasih ide, termasuk penambahan jumlah waktu beliau aja masih jadi Wapres, penambahan jumlah TPS pilkada, waktu itu 800 beliau sebut, saya ingat, itu beliau juga yang memberikan ide untuk proses efisiensi anggaran di daerah. Saya kira itu, nah cuma barangkali kita harus memang evaluasi seperti apa problemnya. Tapi poinnya begini, Majelis, ketika kita menyatakan satu TPS, membangun satu TPS baru, itu ada angka rasio yang membutuhkan anggaran lebih karena berbagai komponen ada di situ. Honor KPPS, konsumsi segala macam. Sehingga kadang-kadang pengalaman kita mensupervisi adik-adik di kepala daerah dengan Pemdanya itu bisa rapatnya bisa sampai 20 kali sampai deal itu. Angka-angka itu, penyesuaian dan seterusnya. Jadi memang tergantung ketersediaan anggaran yang ada di tempat itu. Terakhir, saya cuma titip pesan kepada majelis nanti akan memutus. Saya cuma mohon bantuan masalah anggaran ini betul-betul diperhatikan dengan baik. Karena misalnya di berbagai daerah yang saya lihat terutama di Papua, saya tidak bisa membayangkan beberapa daerah yang sangat miskin tiba-tiba diulang semua pilkadanya, dananya tersebut. Betapapun misalnya dari kasus yang ada sekarang punya potensi misalnya dilakukan itu. Tapi problem anggaran ini akan terjadi karena dia pastilah akan bisa dilaksanakan kalau pemilu ulang serentak itu di 2026, tidak bisa 2025. Jadi APBD Induk 2025 sudah selesai, dia bisa masuk di perubahan sekitar September. September untuk mengeksekusi November tidak mungkin karena jarak waktunya sangat terbatas, maka paling cepat di awal 2026 kalau ada satu daerah yang pilkadanya seluruhnya diulang, maksudnya ulang serentak seluruh provinsi atau seluruh kabupaten, dia baru bisa dieksekusi kalau dari siklus anggaran di awal 2026. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Yuliandri, Pak Dwi Putra Nugraha, dan Pak Ilham. Kalau Pak Putu Harto, saya terima kasihnya berkali-kali pagi hari ini sudah tadi. Jadi nggak perlu terima kasih Pak Putu Harto. Besok terima kasih lagi. Salah Pak. Sendiri datang lagi ke sini. Baik, jadi para ahli terima kasih. Semoga keterangannya bermanfaat untuk pengambilan kesimpulan dan putusan di sini. Sidang diskors dulu 10 menit. Nanti kita lanjutkan lagi. Sidang diskors 10 menit. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan